Ada keheningan yang berbeda di pemakaman pada malam hari. Bukan keheningan yang damai, melainkan keheningan yang menekan, seolah udara di sekitarmu menjadi padat dan berat. Keheningan yang terasa mengawasi. Dan bagi Bima, keheningan ini sudah menjadi bagian dari rutinitasnya. Setiap Kamis malam, tepat setelah Isya, Bima akan mengunjungi makam neneknya, Lastri. Sudah setahun sejak neneknya meninggal, namun rasa rindu itu masih menyiksa. Rumah besar peninggalan nenek yang kini ia tinggali terasa kosong dan dingin tanpa kehadiran wanita tua itu. Hanya kunjungan mingguan inilah yang memberinya sedikit pelipur lara. Malam ini, langit mendung pekat, tak ada bintang, tak ada bulan. Hanya cahaya dari senter ponsel Bima yang menari-nari di antara nisan-nisan tua yang berlumut. Ia tiba di depan pusara neneknya, sebuah gundukan tanah yang sudah mulai ditumbuhi rumput liar dengan nisan marmer sederhana bertuliskan Lastri binti Sudiro, wafat 12 Juni 2024. Bima membersihkan beberapa daun kering yang jatuh di atas nisan. Ia berjongkok, menyalakan sebatang dupa dan menancapkannya di tanah. Asapnya yang wangi berbaur dengan bau tanah basah. "Assalamualaikum, Nek," bisiknya pelan. Bima datang lagi. Saat itulah matanya menangkap sesuatu yang janggal, sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. Terselip di bawah nisan, sebuah amplop berwarna kuning kusam, seolah sudah sangat tua. Amplop itu tampak kering, anehnya tidak basah sedikitpun meski semalam baru saja hujan. Dengan tangan gemetar karena campuran rasa penasaran dan takut, Bima mengambilnya. Tidak ada nama pengirim, tapi di bagian depan, dengan tulisan tangan yang gemetar dan familiar, tertera namanya, "Untuk cucuku Bima." Jantung Bima berdebar kencang. Ia kenal tulisan ini. Ini adalah tulisan tangan nenek Lastri. Tapi bagaimana mungkin? Dengan tergesa-gesa Bima kembali ke rumah. Perasaan aneh menyelibutinya sepanjang perjalanan. Rumah tua itu terasa lebih dingin dari biasanya. Pintu depan berderit lebih keras saat ia membukanya. Di ruang tengah, di bawah cahaya lampu gantung yang redup, Bima duduk di sofa. Tangannya masih gemetar saat ia membuka segel lilin kecil yang merekatkan amplop itu. Di dalamnya ada selembar kertas yang sama tuanya. Tintanya sedikit luntur, tapi masih bisa terbaca. "Bima, cucuku tersayang. Jika kau membaca surat ini, artinya nenek sudah tidak bisa lagi menjagamu. Maafkan nenek. Ada sesuatu yang harus kau tahu tentang rumah ini. Sesuatu yang nenek sembunyikan seumur hidupku untuk melindungimu. Apapun yang terjadi, jangan pernah buka pintu loteng. Apapun yang kau dengar dari sana, jangan percaya. Dia bisa meniru suaraku, dia bisa memanggil namamu. Jangan hiraukan. Bakar surat ini setelah kau membacanya. Nenek menyayangimu." Bima membaca surat itu berulang kali. Otaknya berusaha mencerna. Pintu loteng. Loteng di rumah ini selalu terkunci. Nenek bilang kuncinya sudah hilang puluhan tahun lalu, dan isinya hanya barang rongsokan tua. Sebuah peringatan dari neneknya, dari alam kubur. "Ini pasti kerjaan iseng," gumam Bima, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Mungkin salah satu sepupunya yang jahil, tapi tulisan tangan itu terlalu mirip. Sesuai instruksi, Bima membawa surat itu ke wastafel dapur dan membakarnya dengan korek api. Kertas itu melengkung menjadi abu hitam, namun perasaan tidak nyaman justru semakin menjadi. Malam itu, Bima tidur dengan lampu menyala. Beberapa hari berlalu tanpa kejadian. Bima hampir berhasil meyakinkan dirinya bahwa surat itu hanyalah mimpi buruk atau keisengan orang. Ia mulai melupakannya. Sampai pada suatu malam, saat sedang menonton televisi, Bima mendengar suara dari lantai atas. Suara gesekan yang pelan. Srit, srit, seperti ada sesuatu yang diseret di lantai kayu. Suara itu datang dari arah loteng. Bima mematikan suara TV. Ia menahan napas, mendengarkan. Hening, mungkin hanya tikus.
Ia mencoba mengabaikannya, tapi kemudian suara itu datang lagi. Lebih jelas, kali ini bukan suara gesekan. Itu adalah suara senandung. Senandung lembut yang sangat ia kenal. Lagu Nina Bobo Jawa yang selalu Nenek Lastri nyanyikan untuknya saat ia kecil. Bulu kuduk Bima meremang. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Ia teringat kata-kata di surat itu. Dia bisa meniru suaraku. "Siapa di sana?" teriak Bima. Suaranya bergetar. Senandung itu berhenti. Hening total. Bima berdiri, mengambil tongkat bisbol dari sudut ruangan. Perlahan, ia menaiki tangga menuju lantai 2. Koridor terasa gelap dan menyesakkan. Di ujung koridor, di langit-langit, ada pintu persegi menuju loteng. Pintu kayu tua yang dicat putih, kini sudah mengelupas di sana-sini. Tidak ada suara. Bima berdiri di bawahnya selama beberapa menit. Hanya suara napasnya sendiri yang terdengar berat. Mungkin aku hanya berhayal, pikirnya. Stres, kurang tidur. Ia berbalik untuk turun, dan saat itulah ia mendengarnya. Sebuah bisikan parau, seolah datang dari balik pintu loteng itu. "Bima, cucuku." Suara itu adalah suara neneknya. Persis, tapi ada sesuatu yang salah. Ada nada dingin dan kosong di baliknya. Bima lari menuruni tangga, membanting diri ke kamarnya, dan mengunci pintu. Ia menyelimuti seluruh tubuhnya, gemetar hebat hingga pagi menjelang. Minggu berikutnya, Bima tidak berani mengunjungi makam. Ia terlalu takut jika ada surat lain menunggunya. Rumah itu kini menjadi penjara yang menakutkan. Setiap derit kayu, setiap embusan angin di ventilasi, membuatnya melompat kaget. Suara senandung dan bisikan itu sesekali masih terdengar, selalu datang dari arah loteng. Rasa takutnya akhirnya dikalahkan oleh kebutuhan akan jawaban. Pada Kamis malam berikutnya, dengan berat hati, ia kembali ke pemakaman. Dan benar saja, di tempat yang sama, sebuah amplop kuning kusam sudah menunggunya. Tangannya tidak lagi gemetar saat mengambilnya. Rasa takut telah bercampur dengan keputusasaan. Ia membukanya di sana juga, di bawah cahaya senter. Dia semakin kuat, Bima. Dia merasakan ketakutanmu. Itu memberinya makan. Nenek tidak tahu apa dia. Dulu, kakek buyutmu menemukannya terikat pada sebuah pusaka tua. Dia adalah entitas yang lapar akan jiwa. Selama puluhan tahun, nenek menguncinya di loteng itu, menggunakan energi dari benda-benda pusaka keluarga untuk menyegelnya. Kematian nenek melemahkan segel itu. Dia tidak bisa keluar sampai pintu itu dibuka. Tapi dia bisa memengaruhimu. Jangan biarkan dia menang. Di dalam lemari jati di kamar nenek, ada sebuah kotak kayu. Bakar semua isinya. Itu adalah pusaka-pusaka yang menjadi sumber kekuatannya sekarang. Jika itu hancur, dia akan melemah. Cepat lakukan, Cu. Sebelum dia cukup kuat untuk mempengaruhimu membuka pintu itu. Kali ini, Bima tidak ragu. Ini bukan lagi soal hantu neneknya. Neneknya sedang mencoba membantunya. Ada sesuatu yang jahat di rumahnya dan ia harus melawannya. Bima bergegas pulang. Ia tidak peduli lagi pada suara-suara aneh. Tujuannya hanya satu, lemari jati di kamar neneknya. Kamar itu berdebu dan berbau kapur barus. Ia membuka lemari jati yang besar dan berat itu. Di bagian paling bawah, tersembunyi di balik tumpukan kain batik tua, ada sebuah kotak kayu berukir. Bima membawanya ke halaman belakang. Saat ia membukanya, ia melihat isinya. Beberapa keris kecil, sebuah batu akik berwarna hitam kelam, dan seuntai kalung melati yang sudah kering kerontang. Benda-benda ini memancarkan aura dingin yang tidak menyenangkan.
Bima menyiramkan minyak tanah ke atas kotak dan isinya. Ia sudah siap dengan korek api di tangan. Tiba-tiba, semua lampu di rumah padam. Keheningan total menyelimuti. Bahkan suara jangkrik pun lenyap. Kemudian, dari dalam rumah, terdengar suara pintu dibanting. Brak, 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 satu persatu, seolah ada angin topan tak terlihat yang mengamuk di dalam. Lalu, suara yang paling ia takuti terdengar lagi. Kali ini bukan dari loteng. Suara itu terdengar persis di belakangnya, di ambang pintu dapur. Bima, jangan lakukan itu, Cu. Bima membeku. Perlahan ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa di sana, tapi suara itu terasa begitu dekat. Itu satu-satunya kenangan dari nenek, Bima. Kau mau membakar kenangan kita? Suara itu kini terdengar sedih, penuh permohonan, persis seperti suara neneknya saat kecewa. Bima goyah, air matanya mulai menggenang. Apakah ia akan membakar warisan terakhir keluarganya? Dia bohong, Bima. Bisik suara itu lagi. Surat itu bukan dari nenek. Dia yang membuatnya. Dia ingin kau menghancurkan satu-satunya benda yang bisa melindungimu. Setelah itu dia akan memilikimu. Percayalah pada nenek, Cu. Masuklah ke dalam rumah. Nenek akan menjagamu. Keraguan merayapi hati Bima. Bagaimana jika suara ini benar? Bagaimana jika surat-surat itu adalah tipuan dari iblis di loteng? Saat ia ragu, ia mendengar suara lain dari dalam rumah. Suara tangisan seorang wanita tua yang memilukan. Bima, tolong nenek. Dingin sekali di sini. Buka pintunya, Cu. Biarkan nenek keluar. Suara itu datang dari loteng. Penuh penderitaan dan kesakitan. Jantung Bima serasa diremas. Neneknya terperangkap di sana, menderita. Surat itu bohong. Ia menjatuhkan korek apinya. Ia harus menolong neneknya. Ia berlari masuk ke dalam rumah, menerobos kegelapan, menaiki tangga. Nenek, teriaknya. Bima datang. Cepat, Cu, buka pintunya. Jerit suara dari balik pintu loteng. Bima sampai di depan pintu loteng. Ia bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang merembes dari celah-celahnya. Ia menggapai-gapai knopnya. Terkunci. Terkunci, Nek. Pintunya tidak pernah dikunci. Bima, dorong saja. Dorong lebih kuat. Bima menanamkan kakinya, mengambil ancang-ancang, dan mendorong pintu itu dengan sekuat tenaga. Saat itulah, ia melihat sesuatu dari sudut matanya. Secercah cahaya dari halaman belakang. Cahaya dari ponselnya yang terjatuh. Layarnya menyala dan menyorot sesuatu di tanah. Di samping kotak pusaka yang belum terbakar, tergeletak amplop ketiga. Amplop yang tidak ia sadari jatuh dari sakunya. Angin malam meniupnya hingga terbuka. Hanya ada satu kalimat tertulis di sana, dengan tinta merah yang tampak seperti darah. Dia berbohong. Seketika, Bima sadar semuanya adalah tipuan. Permohonan, tangisan, keraguan, semuanya dirancang untuk membuatnya melakukan ini. Tapi sudah terlambat. Dengan satu dorongan terakhir, pintu loteng itu jebol. Krek. Hening. Tidak ada neneknya di sana. Yang ada hanya kegelapan pekat yang seolah hidup. Dari kegelapan itu, hawa dingin yang busuk mengalir keluar, membawa bau anyir seperti daging busuk. Dan dari kegelapan itu, sebuah tawa terdengar. Bukan tawa neneknya. Tawa itu melengking, penuh kemenangan, dan sama sekali bukan suara manusia. Terima kasih, cucuku. Bisik suara itu kini berubah menjadi geraman rendah yang menggema di seluruh rumah. Bima terpaku di tempat, matanya membelalak ngeri. Dari dalam kegelapan loteng, ia melihat dua titik merah menyala. Dua mata yang penuh dengan kebencian purba. Sosok bayangan yang tidak berbentuk mulai merayap turun dari lubang loteng. Anggota tubuhnya yang panjang dan kurus bergerak dengan cara yang tidak wajar. Bima ingin berteriak,
tapi tidak ada suara yang keluar. Kakinya seolah terpaku di lantai. Ia hanya bisa menatap ngeri saat makhluk itu merangkak mendekat. Senyum lebar yang tidak wajar terukir di wajah bayangannya. Malam itu, para tetangga mendengar satu teriakan panjang yang mengerikan dari rumah tua di ujung jalan. Teriakan yang tiba-tiba berhenti digantikan oleh keheningan yang abadi. Keesokan harinya, polisi menemukan rumah itu kosong. Bima telah lenyap tanpa jejak. Satu-satunya hal yang aneh adalah pintu loteng yang terbuka lebar, menganga seperti mulut hitam ke dalam kegelapan. Di lantai di bawahnya ditemukan selembar kertas kuning kusam. Isinya hanya satu kalimat, seolah ditulis dengan tergesa-gesa, "Kau terlambat." 1 tahun berlalu. Kasus hilangnya Bima ditutup sebagai kasus orang hilang yang buntu. Rumah tua peninggalan Nenek Lastri kini disegel dengan garis polisi yang sudah lapuk, menjadi monumen bisu di ujung jalan. Para tetangga menjulukinya rumah makam, sebuah tempat yang mereka lewati dengan langkah cepat dan kepala tertunduk. Cerita tentang surat-surat dari kuburan dan teriakan di tengah malam menjadi legenda urban lokal, bisik-bisik yang ditakuti anak-anak. Namun, bagi sebagian orang, legenda adalah undangan. Arya adalah seorang podcaster. Acaranya, Jejak Logika, sangat populer. Konsepnya sederhana. Ia mengunjungi lokasi-lokasi yang dianggap paling angker di Indonesia dan membuktikan secara ilmiah bahwa semua itu hanyalah sugesti, suara alam, atau tipuan. Ia adalah pemburu hantu yang tidak percaya pada hantu, dan targetnya kali ini adalah sang rumah makam. Malam ini, para pendengar, suara Arya yang percaya diri terdengar dari rekamannya. Kita akan membongkar mitos rumah makam, sebuah rumah kosong, tragedi keluarga, dan imajinasi liar. Itulah bahan-bahan pembuat cerita hantu. Saya akan menginap semalam di sini, hanya dengan peralatan saya, dan kita akan lihat apakah sesuatu yang mengambil Bima akan menampakkan diri. Arya berhasil menyelinap masuk melalui jendela belakang yang engselnya sudah rusak. Di dalam, udara terasa pengap dan berat. Debu tebal menutupi segalanya, menari-nari dalam sorotan senter kepalanya. Ia meletakkan kameranya di beberapa sudut, menyalakan perekam audio profesionalnya, dan mulai menjelajah. Seperti yang bisa kalian dengar, ia berbisik ke mikrofon kerahnya. Hanya ada keheningan. Suara derit ini, lantai kayu tua yang memuai, hawa dingin, ventilasi yang buruk. Semuanya ada penjelasan logisnya. Ia menaiki tangga, senternya menyapu koridor lantai 2 yang gelap. Ia berhenti tepat di bawah pintu loteng yang menganga. Sebuah lubang hitam persegi di langit-langit. Dan inilah pusat dari legenda kita, katanya dengan nada sedikit mengejek. Pintu loteng, tempat di mana monster imajiner seharusnya keluar. Seperti yang kalian lihat, hanya ada kegelapan dan sarang laba-laba. Saat ia menyorotkan senternya ke lantai di bawah loteng, cahayanya menangkap sesuatu. Sebuah ponsel, model lama, layarnya retak. Arya memungutnya. Itu ponsel Bima, yang menurut laporan polisi tidak pernah ditemukan. Jackpot, gumam Arya. Ia mencoba menyalakannya, tapi tentu saja baterainya sudah mati total. Ia memasukkannya ke dalam saku sebagai bukti untuk episodenya. Ia melanjutkan penjelajahannya, namun suasana mulai berubah. Keheningan yang tadinya terasa normal, kini terasa menekan. Suara derit lantai yang ia jelaskan secara logis tadi, kini berhenti total, seolah-olah seluruh rumah sedang menahan napas, menunggunya. Tiba-tiba, dari dalam sakunya, terasa sebuah getaran. Arya terlonjak kaget. Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan ponsel Bima. Layarnya menyala terang,
menunjukkan ikon baterai yang terisi penuh. Itu mustahil. Jantung Arya mulai berdebar. Ini anomali pertama yang tidak bisa ia jelaskan. Di layar ponsel itu hanya ada satu ikon aplikasi, pemutar audio, dan di dalamnya hanya ada satu file dengan nama yang membuat darahnya terasa dingin. Nama filenya, "Tolong Aku." Tanggal file, hari ini. Napas Arya menjadi berat. Rasa arogansinya mulai terkikis oleh gelombang rasa takut yang dingin. Ini bukan lagi soal rating podcast, ini nyata. Dengan tangan gemetar, ia menekan tombol putar. Awalnya hanya suara statis, desisan yang keras. Lalu, terdengar suara isak tangis yang lirih. Suara seorang pemuda yang putus asa. Itu suara Bima. Dia menipuku, rintih suara itu di antara isak tangis. Surat itu, peringatan itu nyata. Aku membuka pintunya. Bodoh. Aku sangat bodoh. Arya mendengarkan dengan ngeri. Suara di rekaman itu tiba-tiba berubah, seolah Bima sedang berbicara langsung kepadanya. Napasnya terengah-engah. "Siapapun kau, pergi dari rumah ini. Sekarang, dia tidak hanya tinggal di loteng. Dia ada di mana-mana sekarang. Dia adalah rumah ini. Dia ada di dalam dinding." Tepat saat kata dinding diucapkan, Arya mendengar suara baru. Bukan dari rekaman, tapi dari sekelilingnya. Dari balik dinding di sekelilingnya, terdengar suara gerakan. Suara basah dan berdenyut, seolah ada pembuluh darah raksasa yang hidup di antara kayu dan semen. Aroma anyir yang samar mulai tercium. Arya panik. Ia berlari menuruni tangga, menuju pintu depan. Ia memutar knopnya, menariknya dengan sekuat tenaga. Terkunci. Tidak, bukan terkunci. Pintu itu terasa menyatu dengan kusennya, seolah-olah kayu itu telah tumbuh menjadi satu. Ia berlari ke jendela tempat ia masuk. Jendela itu juga tertutup rapat. Kacanya kini terlihat hitam dan buram dari dalam. Tawa kecil terdengar dari ponsel Bima yang masih dipegangnya. Tawa yang dingin dan kejam. Suara Bima di rekaman itu berbicara lagi, tapi kali ini nadanya datar, tanpa emosi dan mengerikan. "Kau tidak bisa pergi, Arya. Aku juga mencoba, tapi rumah ini tidak akan melepaskanmu. Dia lapar." "Siapa dia? Apa maunya?" jerit Arya ke dalam ruangan yang gelap. Suara di ponsel menjawab, "Dia tidak punya nama. Dia adalah kolektor. Dia mengoleksi ketakutan, keputusasaan, dan akhirnya suara." Dari puncak tangga, dari lubang hitam pintu loteng, sesuatu mulai turun. Bukan makhluk bayangan tanpa bentuk. Kali ini bentuknya jauh lebih mengerikan. Itu adalah Bima. Atau setidaknya sesuatu yang memakai tubuh Bima. Sosok itu bergerak dengan sendi-sendi yang patah, merangkak turun di dinding seperti serangga. Kepalanya menoleh ke arah Arya, berputar 180 derajat dengan suara tulang retak yang memuakkan. Matanya bukan lagi mata manusia, melainkan dua lubang hitam yang kosong. Dan bibirnya tersenyum dari telinga ke telinga. "Kami senang kau datang, Arya," kata sosok itu. Tapi suaranya bukan hanya suara Bima. Itu adalah paduan suara mengerikan dari banyak suara. Suara Bima yang putus asa, suara Nenek Lastri yang parau, dan bisikan-bisikan lain yang lebih tua dan lebih dalam. "Jejak logikamu berakhir di sini," lanjut paduan suara itu. "Tapi suaramu, teriakanmu,
akan menjadi tambahan yang indah untuk koleksi kami. Arya menjatuhkan ponsel dan perekamnya. Ia mundur ketakutan hingga punggungnya menabrak dinding. Dinding itu terasa lunak dan berdenyut di belakangnya, seolah hendak menelannya. Perekam audio profesional milik Arya terus merekam. Ia menangkap suara jeritan Arya yang melengking, penuh teror murni. Jeritan yang tiba-tiba terputus oleh suara sobekan basah yang mengerikan, lalu hening. Beberapa detik kemudian, suara baru terdengar dari rekaman itu. Suara senandung Nina Bobo Jawa yang sama, yang pernah didengar Bima. Tapi kini, senandung itu dinyanyikan oleh banyak suara secara bersamaan. Dan di antara paduan suara mengerikan itu, terdengar sebuah suara baru yang penuh ketakutan. Sebuah suara yang mencoba berteriak, tapi hanya bisa ikut bersenandung. Suara Arya. Keesokan paginya, tim podcast Arya yang khawatir melaporkannya sebagai orang hilang, polisi sekali lagi memasuki rumah itu. Mereka tidak menemukan Arya, mereka hanya menemukan peralatannya yang tergeletak di lantai ruang tengah. File rekaman terakhir berhasil dipulihkan, isinya hanya 10 menit, suara statis yang menusuk telinga. Namun, beberapa ahli audio yang menganalisis file itu dengan saksama mengklaim mendengar sesuatu yang tersembunyi di balik statis. Sesuatu yang hampir tidak terdengar. Sebuah paduan suara dari bisikan-bisikan yang tak terhitung jumlahnya, dan jika didengarkan dengan sangat teliti, mereka bersumpah bisa mendengar satu suara baru di antara yang lain terus-menerus membisikkan satu kata. Logika, logika, logika. Rumah makam itu kini kembali sunyi. Menunggu. Karena sang kolektor tahu akan selalu ada jiwa penasaran lainnya yang datang mencari jawaban, dan ia selalu lapar akan suara baru. Maka tinggallah rumah itu sebagai saksi bisu, sebuah penjara bagi suara-suara yang telah direnggut dari pemiliknya. Kisah Bima dan Arya bukanlah sekadar cerita seram pengantar tidur. Ia adalah sebuah ibrah, sebuah pelajaran nyata yang mengingatkan kita. Dalam keyakinan kita, sesungguhnya dunia ini tidak hanya dihuni oleh yang terlihat. Ada mereka, para makhluk gaib yang hidup berdampingan. Di antara mereka ada syaitan dari golongan jin yang telah bersumpah untuk selamanya menyesatkan anak cucu Adam dengan segala tipu dayanya. Bisikan yang didengar Bima, keraguan yang meruntuhkan logika Arya, semua itu adalah was-was, bisikan syaitan yang menyelinap masuk melalui celah ketakutan, kesedihan, dan kesombongan di dalam hati. Ia meniru suara yang kita cintai, menawarkan pertolongan palsu, dan menjebak kita dalam keputusasaan hingga iman kita goyah. Sesungguhnya, tidak ada benteng yang lebih kokoh dari benteng keimanan. Tak ada pelindung yang lebih kuat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat akal tak lagi mampu memberi jawaban dan keberanian luluh oleh ketakutan, hanya ada satu kalimat yang menjadi perisai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, karena benteng terkuat bukanlah pintu yang terkunci rapat atau logika yang tajam, melainkan hati yang senantiasa berzikir dan bertawakal kepadanya. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari segala kejahatan, baik yang terlihat oleh mata maupun yang tersembunyi di alam gaib.
Klik subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan cerita horor berikutnya.